Kalau yang ini di acara nanti sangat menarik, luar biasa. Dari penampilan Bapak, anak-anak sudah sangat tertarik. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan lebih sukses ya Pak ya. Ibu memanggilmu. Mudah-mudahan membawa dampak positif pada perilaku anak-anak ke depan. Ini sangat bagus, sangat menarik, dan sangat memberi pelajaran untuk kita. Putra itu terbuat dari apa? Dari boneka. Saya akan mengenal dongeng loh kata Beb. Terbang melayang di atas langit, menjulang dan melihat. Apa namamu? Mau kenalan dengan Saputra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para pemirsa yang budiman, sahabat dan keluarga yang bahagia. Sudahkah hari ini kita mendongeng? Muhammad Sabir kini hadir kembali menghiasi kehidupan anak-anak melalui mendongeng, menghidupkan imajinasi anak lewat boneka kertas koran yang dibuatnya. Di tengah gempuran dan era digital, Muhammad Sabir hadir dengan semangat yang sangat sederhana namun bermakna, kembali membangkitkan budaya mendongeng di kalangan anak-anak, khususnya di Kabupaten Kalimantan Timur. Maka lewat tangan kreatifnya, ia menyulap lembaran-lembaran koran bekas yang tidak terpakai dan masih bersih dan ramah lingkungan, menjadikannya boneka kertas yang hidup dalam bercerita, berinteraksi, dan membangun kontak mata interaktif imajinatif bersama anak-anak Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Sejak tahun 2000 di Kalimantan Tengah ia mulai mendongeng, dan ia percaya bahwa mendongeng bukan hanya sekedar bentuk hiburan, melainkan juga wahana pembelajaran, pembentukan karakter, serta jembatan kedekatan antara orang tua, guru, dan anak-anak. Dengan metode uniknya mengolah kertas koran menjadi tokoh-tokoh cerita, dan Muhammad Sabir berhasil mengajak anak-anak turut serta dalam proses kreativitas, menjadikan mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga sebagai penonton yang menciptakan proses kreativitas membuat kertas koran menjadi boneka. Kertas koran buat saya adalah media yang paling murah, mudah didapat, dan mempunyai beberapa potensi untuk anak-anak yang ingin belajar bahwa dari sesuatu yang sederhana bisa lahir dari keajaiban melalui karya anak-anak tersebut. Ujar Muhammad Sabir. Adapun kegiatan mendongeng ini telah menjangkau puluhan sekolah, taman baca, dan komunitas. Ia juga sering aktif mengadakan pelatihan workshop pendongeng bagi guru dan orang tua, mengajak mereka untuk terlibat langsung dalam proses mendongeng sebagai bagian dari pembelajaran dan pengetahuan anak.
Para pemirsa yang budiman, melalui rekam jejak perjalanannya, Muhammad Sabir berharap karya dan semangatnya dapat menginspirasi lebih banyak pihak-pihak yang terkait di kalangan pendidik, orang tua, hingga instansi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama menumbuhkan kembali budaya mendongeng sebagai warisan budaya dan sarana pembentukan generasi yang kreatif, cerdas, dan berempati. Muhammad Sabir di usianya yang kini sudah berumur 60 tahun, pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, anak ketujuh dari 13 bersaudara, telah mengekspresikan lebih dari 2 dekade hidupnya untuk mendongeng dengan latar belakang dunia teater setelah belajar dan berguru kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsul Haidir dan Bapak Abdul Latif Salam dan juga Bapak Dr. Haji Mukni Baharudin MM serta beberapa seniman dan budayawan Kaltim khususnya di bidang teater, keaktoran, dan penataan artistik di bidang pertunjukan. Muhammad Sabir juga menjadikan mendongeng sebagai pilihan belahan jiwa yang menyatu dengan seni, kreativitas, pertunjukan interaktif, dan edukasi. Selama kurang lebih 25 tahun menjelajahi dan mengunjungi kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, menggunakan sepeda motor menyapa anak-anak dengan cerita yang mengangkat cerita-cerita muatan lokal yang menggugah, membangkitkan imajinasi, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan. Bagi saya, dongeng adalah panggilan hati, serta niat untuk berbagi, menyentuh hati dan menyalakan kembali semangat belajar pada anak-anak melalui mendongeng. Ujar Muhammad Sabir, maka dengan semangat yang tak pernah padam, bagaikan api sunu yang terus menyala, ia terus menginspirasi berbagai kalangan untuk kembali melestarikan budaya mendongeng sebagai warisan yang kini sudah mulai hampir punah. Berawal dari sebuah peristiwa ketika dia melihat tumpukan koran bekas yang ada di sudut rumah, Muhammad Sabir tiba-tiba saja menemukan sebuah ide yang kreatif yang kini menginspirasi banyak anak-anak berbagai daerah hanya dengan beberapa lembar koran serta bantuan sedikit karet tangan dan lem kanji. Sabir berhasil menciptakan 1 hingga 2 tokoh boneka kertas yang menarik dan syarat dengan nilai-nilai edukatif. Kreativitas Muhammad Sabir tidak berhenti di situ saja. Pada karya-karya pribadinya, ketika anak-anak di sekitar melihat boneka-boneka tersebut, mereka tampak terkesima dan penasaran. Momen inilah yang menjadi titik balik Muhammad Sabir untuk melibatkan mereka serta langsung bagaimana berproses pembuatan kertas menjadi boneka. Maka ia pun mengajak anak-anak untuk berkreasi bersama, bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pelaku aktif yang mengasah imajinasi dan keterampilan. Setelah sukses memperkenalkan seni membuat boneka dari koran kepada anak-anak di lingkungannya, Muhammad Sabir kini telah menyebarkan metode edukatif berbagai macam edukatif ini ke berbagai kabupaten kota. Dalam setiap kunjungannya ke sekolah-sekolah dan perkampungan yang ada. Adapun kegiatan membuat boneka dari koran
tidak hanya menjadi media pembelajaran yang kreatif, tetapi juga wadah bercerita dan menggali budaya lokal. Di setiap daerah yang disinggahi, Muhammad Sabir selalu mengajak anak-anak tidak hanya membuat boneka, tetapi juga menciptakan cerita berdasarkan kehidupan mereka sendiri. Boneka-boneka kertas itu kemudian menjadi tokoh dalam kisah-kisah unik yang memvisualisasikan atau merefleksikan kehidupan masyarakat setempat tentang sawah dan nelayan di pesisir, tentang pasar tradisional, atau legenda-legenda cerita yang ada di kampung diceritakan kembali secara turun-temurun. Adapun guru-guru yang terlibat juga memberikan respon yang positif, seperti seorang ibu guru yang bernama Ibu Sarina dari SDN Negeri 020 Kecamatan Sepaku, dan mengatakan ini adalah pengalaman yang sangat berkesan. Anak-anak jadi lebih ekspresif, mereka belajar bekerja sama, dan yang lebih penting mereka bisa berkarya dengan bahan yang sangat sederhana dan mudah didapat. Muhammad Sabir berharap dengan adanya kegiatan ini bisa terus berkembang dan menjadi program berkelanjutan di berbagai daerah. Anak-anak berpotensi sangat besar. Kita hanya perlu memberi mereka ruang, alat, dan kepercayaan untuk berkarya. Itulah apa yang dikatakan oleh Muhammad Sabir. Dengan teknik yang sederhana, boneka dari koran bisa dibentuk menjadi berbagai macam karakter seperti petani, nelayan, hewan, hutan, hingga tokoh-tokoh legenda lokal. Karakter-karakter ini menggunakan dalam cerita syarat makna, mulai dari pentingnya kejujuran, kerjasama, kepedulian, nilai-nilai kepahlawanan, juga terhadap lingkungan dan alam, hingga semangat anak-anak pantang menyerah dalam hal berkarya. Untuk itu, kami menghimbau kepada orang tua, guru, dan instansi yang terkait untuk bersama-sama menjaga, mengembangkan kembali budaya mendongeng, baik di rumah, di sekolah, maupun di ruang-ruang literasi maupun komunitas, melalui kegiatan seperti workshop kreatif, pojok dongeng, atau mengadakan lomba cerita rakyat, atau juga mendongeng secara rutin. Kita bisa menemukan kembali nilai-nilai leluhur kepada generasi penerus dengan cara yang menyenangkan dan memberi motivasi mereka agar menyenangi dongeng tersebut. Para pemirsa yang budiman, mari jadikan dongeng bukan sekedar cerita sebelum tidur, akan tetapi sebagai jalan untuk membangun masa depan yang berakar pada budaya, nilai, dan cerita penuh kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya.